Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliana Dewi SPD, guru bidang studi matematika di UPT SMP Negeri 5 Medang Deras, Kabupaten Batubara, di bawah naungan Ibu Nurhayani SPD. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan dosen pembimbing Dr. Elis Mardiana Panggabean MPD dan guru pamong Ibu Siti Zubaida SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan peer teaching untuk bidang studi matematika menggunakan model pembelajaran problem-based learning, khususnya pada materi translasi. Adapun rancangan pembelajaran kali ini meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa, Bu. Luar biasa, Bu. Luar biasa sehat. Ibu lihat kayaknya cerah-cerah ini hari ini. Iya. Iya, Bu. Udah sarapan tadi. Udah sarapan. Kalau Kak Yayati ini karena mimpi indah nih kayaknya tadi malam. Iya, Bu. Iya ya. Sangat indah, Bu. Sangat indah. Kalau Bang Dedi ini kayaknya cerah juga nih. Apakah uang jajannya dapat tambahan nih ya dari orang tuanya ya? Matematika luar biasa. Matematika luar biasa, berarti karena belajar matematikanya ya. Oke, nah sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Bang Riki, coba pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bang Riki. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau mengecek absen terlebih dahulu. Ketua kelas, yuk Bang Fenan. Siapa aja nih ke temannya yang nggak datang atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua, mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, nah udah kelas 9 ya anak-anak. Jadi harus rajin ke sekolah, harus rajin belajar. Nah, oke, Ibu mau share screen dulu ya. Nah, oke, sudah terlihat tampilannya? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Nah, hari ini masuk lagi kita bersama Ibu Sri Yuliana Dewi di Matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan, Bu. Bukan ya? Oke. Menyenangkan dong, Menyenangkan, masa Bu. bukan? Menyenangkan. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ayo kita tepuk PPK terlebih dahulu. Yuk, bagi yang belum ingat, masih ada lupa-lupanya, Ibu ulangi lagi. Tepuk PPK. Religius, jangan lupa tangannya ya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, gitu. integritas. Oke, Oke, Bu. bisa ya? Ya, Bu, bisa, Bu. Kita mulai ya. Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk tangan. Nah, diharapkan kita nanti mampu melaksanakan karakter-karakter yang dituntut oleh pendidikan sekarang. Oke. Kemudian kata bijak hari ini. Selalu ada sesuatu yang bisa dipelajari bahkan bagi seorang master sekalipun. Nah, jadi meskipun kita merasa sudah pintar atau nanti kita seandainya kita menjadi orang yang sukses, tetap harus ada pembelajaran yang kita laksanakan. Apalagi kita ya sebagai pelajar di kelas 9 lagi. Nah, jadi kita harus terus belajar dan belajar. Oke, selanjutnya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang transformasi jenis yang pertama. Apa itu? Refleksi. Ya. Nah, siapa yang masih ingat apa itu refleksi? Coba Irma, apa itu refleksi, Nak?
Refleksi itu pencerminan, Bu. Oke, iya pencerminan. Nah, jadi transformasi minggu lalu kan kita sudah bahas ya, ada 4 jenis. Nah, udah kita pelajari yang pertama refleksi. Nah, hari ini kita akan belajar jenis yang kedua yaitu translasi. Adapun tujuan pembelajaran kita itu setelah melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning, kita diharapkan dapat menganalisis definisi dan sifat-sifat translasi pada suatu benda dengan tepat. Yang kedua, kita bisa menemukan koordinat bayangan pada translasi dengan tepat. Dan yang ketiga, kita dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi dengan tepat. Oke, adapun manfaatnya, nah translasi ini juga berguna ya nak ya bagi kehidupan sehari-hari dan ini sering sebenarnya kita laksanakan. Contohnya pada saat regu paskibra yang sedang berjalan, kemudian saat kita bermain prosotan, saat kita bermain catur, bermain gerobak sodor dan lain-lain. Nah, secara besar, garis besar kegiatan kita ini nanti kita akan berdiskusi, kemudian kita juga akan presentasi, dan kemudian nanti ada juga kerja mandiri. Nah, setiap kegiatan ini nanti Ibu akan ada penilaian di masing-masing poinnya. Jadi, laksanakan, kerjakan tugasnya dengan baik. Baik itu saat diskusi, presentasi, dan juga kerja mandiri. Kemudian, yuk. Sebelum kita masuk, kita mau tes awal terlebih dahulu nih ya. Tes awal terlebih dahulu, Ibu di sini punya link Padlet ya. Ibu kirim ke grup chat ya, ke chat Zoom-nya ya nak ya. Oke, sudah terlihat chatnya nak? Sudah, Ibu. Bentar ya, Ibu kirim ini di chat. Silahkan diklik. Oke, boleh diklik. Lihat di chat ya, anak-anak. Nah, ini Padletnya. Bentar ya, masih loading. Oke, ini cara mengisinya tinggal diklik aja, kemudian tambahkan komentar yang di sebelah sini ya. Ini, tambahkan komentar, jangan lupa tulis nama. Nah, nanti di sini Ibu akan lihat bagaimana kemampuan awal kalian sebelum diadakannya proses pembelajaran. Nah, ini ya, ada 3 pertanyaan nih dari masalah, bukan masalah sih, ya, masalah si Lani dan Lana ya. Kemudian coba di kolom komentar. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit, silahkan dikerjakan. Baik, Ibu. Baik, sudah selesai ya anak-anak ya? Sudah, Ibu. Sudah, oke mantap. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran kita. Apa tadi materi kita hari ini? Translasi, Iya, translasi. Bu. Nah, sebelum kita belajar, Ibu punya masalah nih. Ayu ingin berangkat ke sekolah. Jika Ayu berangkat dari rumah, maka untuk sampai ke sekolah, Ayu harus berjalan 7 satuan ke arah barat dan berjalan 5 satuan ke arah selatan. Coba kamu sketsakan pergerakan Ayu pada bidang kartesius. Nah, masih ingat ya pembelajaran bidang kartesius ya? Masih ingat ya, Nak ya? Waktu masih di kelas 8. Oke, dapatkah kamu menemukan proses pergerakan Ayu dari rumah menuju sekolah? Nah, dalam menyelesaikan masalah ini, kita akan berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi kelompok. Untuk kelompok 1 ada Venansius, Dedi, Yeti, dan Fortune. Yuk, duduk nak. Duduknya satu kelompok ya. Ya, Bu. Oke, kemudian kelompok 2 ada Irma, Indah, dan Krisdayanti. Oke, dan kelompok ketiga ada Riki, Hardani, Andreas, dan Reni. Nah, sebelum kita nanti diskusi kelompok, Ibu mau setiap kelompok menyampaikan yel-yelnya nih. Yuk, biar semangat. Ya, yel-yelnya ya. Untuk kelompok 1 dulu. Yuk, kelompok 1. Yes. Oke, mantap. Ibu tes kelompok 2. It's the best. Oke, is the best. Kelompok 3. Asia. Asia.
Oke, mantap. Nah, jadi nanti ketika kita berdiskusi, ketika kelompoknya sudah selesai mengerjakan tugas nanti, selesai berdiskusi, sebutkan yel-yelnya ya. Jadi Ibu tahu kelompok mana yang sudah selesai gitu. Bisa ya? Paham ya? Bisa Ibu. Paham ya? Oke. Paham Bu, paham. Oke, dalam belajar kelompok Ibu punya LKPD nih. Ayo kita berdiskusi. Bang Fenan, tolong bantu Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, Bu. Oke. Nah, jadi di LKPD ini silahkan baca petunjuknya, kemudian kerjakan. Di situ ada 3 permasalahan ya. Di saat kalian berdiskusi, Ibu juga akan menilai kerjasamanya, kemudian jawabannya ya. Ketawa-ketawa enggak di grup ya kan, di kelompok. Nanti ada yang gosip-gosip aja nih gitu kan. Nah, jadi nanti itu semua bakalan Ibu nilai. Yuk, silahkan berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit aja deh, karena masalahnya mudah-mudahnya ini. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, Bu. Sambil kalian berdiskusi, Ibu akan jalan-jalan nih. Ya, akan jalan-jalan, akan Ibu lihat nih siapa yang senyum-senyum, siapa yang melamun, siapa yang mikirin nanti malam mau kemana, malam Kamis kan ya? Ya, jangan lupa tulis namanya ya nak ya, di depan. Nama, kemudian anggota kelompoknya, siapa aja, jangan ada yang terlewat, oke? Jika ada yang perlu ditanya, silakan tanyakan ke Ibu, misal petunjuknya kurang jelas dalam mengerjakan LKPD. Kelompok 1 ada kesulitan? Aman? Enggak, Bu. Bisa, Bu. Bisa, oke. Kelompok 1 hebat-hebat ini. Kelompok 2? Kelompok 2 is the best, Bu. Aman, Bu. Is the best, iya is the best banget, ya kan? Ya, Ibu. Mantap, is the best. Oke, kelompok 3 gimana nih? Siap? Siap. Siap? Aman? Siap. Siap. Orang itu, Bu. Aman. Bu. Cerita-cerita aja dari tadi orang itu, Bu. Iya, cerita-cerita aja. Ayo, Ibu nilai ini ya. Jangan Dia cerita-cerita pindah aja kelompok nih. 3, Bu. Enak Apa? kali Koyet ya, menuduh aja Koyet. Dia pindah kelompok 3. Dia di kelompok 1 tadi, Bu. Iya. Oh, dia pingin siap dia. Nggak mau yes, yes, yes. Oke. Bukan Bu, Asiapnya itu, Bu. Asiap. Makanya cari yel-yel yang disenangin lah, Dad. Iya. Oke. Gimana? Yuk, kelompok yang sudah selesai silahkan sebutkan yel-yelnya. Yuk, kelompok 1 yuk. Kelompok 2. Yel-yelnya dulu kelompok 1 tadi katanya. Yuk. Kelompok 1. Bukan. Yes, 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 yes. yes, yes. Kok salah yel-yel ini? Aduh. ulang. Kelompok Kayaknya yel-yel 1. kami lebih menarik. Bu. Kelompok 1. Yes, 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 yes. yes. Oke, udah selesai Lebih nih enak. kelompok 1 ya. Ada apa Bang Ded? Kenapa Bang Ded? Tukar Siap, lagi yel kami. lebih enak Asiap Tukar. itu. Oh, lebih sih. Kelompok 3 mau nggak ditukar nih? Nggak boleh gitu, Dedi. Nggak boleh. Boleh pindah nggak, Bu? Ke kelompok 3. Kelompok 1 kosong kalau gitu. Iya, Bu. Eh, Atau Slebeo. jangan, nggak boleh. Pengkhianat di Dedi, Bu. Masa mau pindah gara-gara yel-yel? Gara-gara yel-yel mau pindah ya kan? Oke ya, kelompok 2 udah selesai. Is the best, Is Bu. the Sudah, Bu. It's the best. best. Oke, berarti sudah selesai. Kelompok 3. Siap. Siap. Oke, berarti sudah selesai juga ya. Oke, mantap. Dalam waktu 10 menit semua sudah selesai. Oke, setelah kita berdiskusi, saatnya kita presentasi. Presentasi, Bu. Iya, presentasi. Nah, sekarang Ibu minta dulu kelompok 1 karena kelompok 1 pertama siap nih. Ya kan? Karena kelompok 1 pertama siap.
Kelompok 1 siapa yang mau maju? Yeti, Bu. Yeti, Bu. Atau Yeti. kelompok kami, Bu. Iya, Bu. Oke, yuk Yeti, Benar kelas silakan itu, Bu. presentasikan hasil diskusinya. Ya Bu, bisa Bu. Sudah nampak? Belum Bu, belum Bu. Belum, Bu. Belum ya? Muka Pak Dedi masih nampak, Bu. Oke, sudah nampak? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Oke, Oke, silakan Bu. Yeti. Baiklah teman-teman, terima kasih Bu Guru sudah memberikan kami kesempatan. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil Ada lagi APD kami hari ini. Tuh. Yang pertama Bu, untuk masalah yang pertama, masalahnya adalah beberapa anak sedang bermain di lapangan. Mereka membentuk kelompok dengan 2 anggota, yaitu Tini dan Lia. Tini dan Lia adalah teman satu kelompok. Pada permainan, mata Lia ditutup dengan sapu tangan, kemudian Tini memandu pergerakan Lia untuk mendapatkan bola yang telah ditentukan tempatnya. Tini memberikan arahan kepada Lia secara berurutan. Berikut urutannya. Maka untuk alternatif penyelesaiannya, pertama kami gambarkan dulu Bu dalam diagram Cartesius. Nggak salah kan Bu namanya kan Bu? Bidang Ada Kartesius. bidang Cartesius. Tadi dia posisi yang pertama seperti ini. Lalu kami taruh ke dalam apa namanya ini Bu? Tabel. Iya. Tabel. Ditunjukkan titik awalnya, lalu langkahnya. Kemudian kami buat dalam notasi seperti ini. Lalu titik hasilnya adalah titik B di sini, Bu. Nah, dari titik B ini kemudian dia melangkah lagi ke kiri dan maju. Nah, hasilnya ada titik C. Dari titik C dia menjadi maju lagi ke kanan, kemudian mundur sesuai titiknya. Dan sampai nanti dia terakhir berada di titik F, yaitu titik 12,4. Jadi dia dari titik 0,1 berada di titik 12,4 sekarang, Bu. Lalu berdasarkan tabel yang sudah kami susun, kami dapat ambil sebuah kesimpulan bahwa translasi itu adalah pergeseran pada bidang datar dengan jarak dan arah tertentu. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yes, 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 Bu. Yes. Oke. Nah, sekarang Ibu lanjut aja ya untuk yang ingin bertanya atau memberi tanggapan. Silakan, ada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, Bu. Oke, Indah. Kak Indah, ya apa pertanyaannya, Kak? Yang bagian kolom notasi translasi itu kan ada negatif tuh, Bu. Iya. Itu kenapa bisa negatif? Terus gimana cara mendapatkannya? Oke, kenapa bisa negatif? Yuk, kelompok 1 bisa nggak nih jawab? Kenapa dia negatif? Yang di B itu ya, dari Iya, titik B. yang B Iya, kan ada negatif 1 dan 2. Karena kan kalau kita melangkah ke kanan, kita anggap dia langkah kita itu positif. Kalau kita melangkah ke kiri, kita anggap dia langkahnya negatif. Oke. Jadi makanya dia negatif. Terima Oke, kasih. keren Yeti, Kak Yeti. Mantap nih kelompok 1 memang. Yes. Oke, selanjutnya ya kita masuk ke kelompok 2. Siapa nih yang maju kelompok 2? Ibu. Oke, siapa? Krisdayanti ya? Jangan nyanyi kita ya. Ya, Ibu, tidak nyanyi nih, Bu. Lanjut. Nah, baik. Terima kasih, Ibu, sudah memberikan kami kesempatan kelompok 2. Nah, masalah yang kami selesaikan yaitu, pernahkah kalian menonton film serial Adit dan Sopo Jarwo? Ada di salah satu adegan motor Bos Jarwo mogok dan kemudian didorong oleh Sopo. Motor Bos Jarwo mogok di depan rumah Panas dan kemudian didorong oleh Sopo sejauh 10 meter dan sampai di depan rumah Ibu Salamah. Nah, yang pertama yang ditanya, jika ban motor Bos Jarwo bergeser sejauh 10 meter, apakah kaca spion motor dan ban belakang motor itu bergeser? Berapa meter kira-kira ban dan spion motor bergeser? Nah, jawabannya ya, kaca spion dan ban belakang motor ikut bergeser sejauh 10 meter. Yang kedua,
Adakah bagian motor yang tidak mengalami pergeseran? Tidak ada jawabannya. Nah, yang ketiga, setelah kalian menjawab pertanyaan 1 dan 2, tulislah sifat translasi. Nah, sifat-sifat translasi itu ada pertama, sesuatu yang mengalami pergeseran, mengalami perubahan posisi. Kedua, tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Oke, mantap kelompok 2. Ada pertanyaan? Ada tanggapan nih untuk kelompok 2? Udah mantap. Ini saya lihat. Ibu lihat. Nggak ada ya? Aman ya? Aman. Oke, lanjut. Kita lanjut ke masalah yang ketiga nih. Yuk. Untuk kelompok 3. Siapa nih yang mau maju? Asyap, Asyap. Mana nih Asyap? Saya Bu Asyap. Oke, silakan Kak Reni. Untuk masalah yang ketiga, Ayu ingin berangkat ke sekolah. Jika Ayu berangkat dari rumah, maka untuk sampai ke sekolah, Ayu harus berjalan 7 satuan ke arah barat dan berjalan 5 satuan ke arah selatan. Coba kamu sketsa pergerakan Ayu pada bidang kartesius. Dapatkah kamu menemukan proses pergerakan Ayu dari rumah menuju sekolah? Oke, di sini ini ada gambar pergerakan Ayu dimulai dari titik kalau pada bidang kartesius 3,0 sampai dia nanti menuju ke titik negatif 4, negatif 5. Ini pada bidang kartesius sudah kami gambarkan ya. Oke, kemudian nah jadi kita buat pergerakannya, kita simpulkan tadi Ayu berada di titik 3,0 menjadi sekarang berada di titik negatif dengan pergerakan negatif ke kiri 7 langkah, ke bawah 5 langkah, maka diperoleh sekarang Ayu berada di titik negatif 4, negatif 5. Oke, terima kasih kelompok 3. Ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Ayo Bu, Oke, Kak Yati, apa itu Kak? itu kan Bu tadi dibilang pergerakannya gini Bu. Dia berangkat dari 7 satuan ke barat dan 5 satuan ke selatan. Nah, boleh nggak kalau kita buat dia bergerak ke selatan dulu baru ke barat? Berpengaruh nggak ya Bu? Oke, coba kelompok 2. Kelompok 3 tadi ya. Bisa jawab nggak? Bisa jawab? Kenapa ya? Nggak boleh Bu Yeti, karena kalau pada bidang kartesius itu ya kan kita harus kalau X, Y, jadi yang ke arah barat itu kita anggap X, baru ke arah selatan kita anggap Y. Oke. Oh begitu ya. Oh ya, terima kasih Reni jawabannya. Oke. Paham ya Kak Yeti ya? Paham Ibu, terima kasih Ibu. Mantap. Tepuk tangan untuk 3 kelompok yang sudah presentasi. Mantap semua ini. Nggak salah Ibu milih kelas nih ya. Kelas is the best, kelas yes, kelas siap. Ya kan? Oke, nah ini ada penguatan ya. Nah jadi benar yang dikatakan. Tadi siapa yang jawab yang pertama ya? Yang kelompok 1 tadi ya? Nah pergeseran itu kalau ke kanan dan ke atas tadi bernilai positif, ya kan? Nah, kalau ke kiri dan ke bawah dia bernilai negatif. Makanya tadi ada notasi translasinya yang bernilai negatif ya karena dia bergeraknya ke arah kiri dan atau bawah. Nah, kemudian untuk komponen, menentukan komponen suatu translasi harus dimulai dari titik awal kemudian dilakukan pergeseran mendatar atau horizontal yaitu sumbu X-nya terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pergeseran tegak atau vertikal sumbu Y. Oke. Nah, selanjutnya ini ada kerja mandiri nih ya, kerja mandiri. Ada 3 soal. Nih soal pertama, soal kedua dan soal ketiga. Ibu juga sudah punya linknya ini. Nanti Ibu share di chat ya. Di chat nanti Ibu share. Nah, kemudian ini kalian kerjakan. Di sini adalah untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Nah ya 3 soal Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nah tapi kalau nggak selesai ini nanti akan kita jadikan pekerjaan rumah ya. Tapi kerjakan semaksimal mungkin kalau bisa selesai di sini ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke anak-anak, karena mengingat waktu kita sudah mau habis ya, jadi tugas mandiri yang tadi akan kita jadikan sebagai tugas
rumah ya, dikerjain. Nah, kemudian dikumpul, kita masuk hari apa? Hari apa lagi kita masuk? Sabtu, Bu. Sabtu ya. Oke, berarti hari Sabtu semua harus sudah selesai ya nak ya. Ada 3 soal. Nanti linknya Ibu bagikan lagi di grup WA ya. Kalau masih ada tersimpan, ini yang belum selesai mencatat tadi. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, yuk kita mau menyimpulkan nih pembelajaran kita hari ini. Coba Bang Andreas nih. Bang Andreas nih dari tadi diem-diem aja ini. Yuk Bang Andreas, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siap, Bu. Siap, ya Bang Andreas. Ya, kesimpulannya, Bu, translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu dengan bentuk A, X, Y digeserkan sejauh B, N, M, atau A aksen X tambah N, Y tambah M. Dan kesimpulan yang kedua, sifat-sifat translasi. Bagian A-nya, bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kedua, bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Bang Andreas. Jadi kesimpulannya kita hari ini dapat mengerti pengertian dari translasi, kemudian sifat-sifat translasi, dan tadi kita juga sudah belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan translasi. Oke, selanjutnya kita akan refleksi. Nah, ini refleksi, coba ya, semua ini coba klik di chat ya. Di chat, coba di chat Zoom-nya, coba lihat. Ya. Di chat Zoom-nya lihat, di sana kita akan refleksi nih. Nah, ya. Nah, jadi ini ada 4 pertanyaan ya, 4 pertanyaan. Ada 1 setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwa silakan gunakan aja sticky note yang ini anak ya. Klik aja sticky note-nya, kemudian jangan lupa tulis nama. Misalnya itu tadi saya buat, Ibu buat misalnya Ibu Sri ya, misalnya Ibu nih, Sri. Ya, Ibu Sri, apa yang Ibu pelajari hari ini? Hari ini saya memahami bahwa translasi itu adalah bla 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 gitu ya. Nah, kemudian disimpan. Udah, kemudian tinggal digeser aja. Yuk. Silakan. Nah, ini ada pertanyaan pertama, kemudian ada pertanyaan kedua juga. Dan ada juga pertanyaan ketiga, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran ini apa? Dan pertanyaan keempat, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah, yuk silakan. Linknya sudah ada di chat ya nak ya, silakan refleksikan sekarang. Oke, sudah anak-anak Ibu? Sudah? Bu. Oke. Nah, kalau sudah, berarti nanti di rumah jangan lupa kerjakan PR-nya tadi ya. Tugasnya tadi ada 3 soal, jangan lupa dikerjakan. Dan baca materi untuk pertemuan kita selanjutnya, yaitu jenis transformasi yang ketiga, yaitu rotasi ya. Jangan lupa dibaca. Kemudian nanti baca-baca juga modul bahan ajar yang Ibu berikan. Nah, untuk mengakhiri Ibu punya ice breaking nih sedikit ya. Ice breaking sedikit ya. Nanti kalau Ibu bilang konsentrasi, jadi kalian bilang gini ya. Sambil tepuk nih. Konsentrasi, konsentrasi gitu ya. Bisa? Gini. Konsentrasi, konsentrasi. Bisa? Yang pertama, tepuk tangan. Baru ke dada, 2, 3 petik tangan kanan, yang keempat petik tangan kiri. Bisa? Oke, konsentrasi, konsentrasi gitu ya. Oke, bisa ya. Ibu mau buat permainan, lakukan yang Ibu sebutkan, jangan lakukan yang Ibu lakukan. Gitu. Paham?
lakukan yang ibu katakan, jangan lakukan yang ibu lakukan gitu ya. Tapi sebelumnya kita tepuk konsentrasi dulu. Oke? Bisa? Bisa ya? Oke. Yuk, kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi. Belum semua, ulang deh. Ulang. Belum semua, ayo semua ikut ya. Yuk, 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke, silakan pegang mata. Ayo. Iya, Bang Andreas megang mulut juga. Jangan ikutin ibu. Nah, ibu bilang kan tadi, lakukan yang ibu katakan, jangan lakukan yang ibu lakukan, gitu ya. Yuk, konsentrasi lagi ya, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Pegang telinga. Iya, ternyata sudah konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih hari ini. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga menyenangkan untuk kalian. Dan sekali lagi Bu tanya, matematika itu mudah dan menyenangkan bukan? Ya, Bu. Iya, menyenangkan ya. Jawabannya kalau ada Menyenangkan. pertanyaan itu jawabannya harus menyenangkan. Nah, yuk sebelum diakhiri, tadi siapa yang membuka doa? Riki ya? Bang Riki ya? Ya, Bu. Yuk, tutup doanya, Bang. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.